Ini menarik, bagi saya ini menarik bener, yaitu untuk lukisan contoh yang kedua saya ambil judul yaitu Sumpah Tujuh Purnama. Apa Sumpah Tujuh Purnama itu? Ya saya mengambil cerita-cerita dari Ratu Epo Syarifah Ambami itu. Mengapa di situ ketika itu? Ya sangat Syarifah Ambami itu adalah istri Cakraningrat yang pertama yang sangat setia di situ pada suaminya. Nah ini contohnya wanita-wanita Madura pada saat itu yang menggambarkan kesetiaannya pada sang suami sehingga dia
Nama saya Hairul Anwar, tempat tanggal lahir Bangkalan 8 November 1962. Pendidikan saya itu SD, SDN Pangiranan, kemudian SMP 2 Bangkalan, SMA-nya SMA 2 Bangkalan. Kemudian setelah SMA saya memilih, yaitu menentukan ingin melanjutkan kuliah sesuai dengan kesenangan saya dan kemampuan saya, sehingga saya melanjutkan ke sekolah IKIP Negeri Surabaya yang sekarang diganti dengan UNESA. Memang sejak kecil saya itu senang pada dunia seni, khususnya yaitu seni lukis, menggambar. Jadi sempat pada saat saya sudah menginjak sekolah SMP, ini saya sudah bisa mendapatkan uang dari hobi saya, itu melukis. Dulu saya itu pada saat SMP itu sudah mulai melukis, dipanggil orang. Di Bangkalan dulu itu banyak becak-becak, jadi seluruh becak yang ada di Bangkalan itu saya gambar. Yaitu saya ingat dulu per becak itu diberi ongkos Rp500 satu becak. Jadi satu hari ya dapat satu becak, ya lumayan lah gitu, untuk nambah jajan, beli cat untuk melukis. Jadi itu sejak SMP. Ya, juga di SMA juga saya juga tambah itu. Bangkalan pada saat itu kondisinya rumah-rumah itu banyak digambar, yaitu relief di depan rumah itu. Juga sempat juga saya di situ, di relief itu juga saya dipanggil oleh orang-orang untuk membuat suatu relief di depan rumah. Memang pada saat masa-masa sekolah pendidikan SD sampai SMA itu memang saya itu merasa senang ketika ada orang menyuruh melukis. Wah, itu sudah rasanya bahagia benar itu saya ketika itu. Meskipun itu tidak diongkosin, cuman pada malam hari ini sudah ada agenda saya pada malam hari paginya bahwa saya besok akan melukis. Itu sudah nilai yang luar biasa, senang luar biasa, meskipun tanpa kita melihat suatu ongkos atau bayaran itu. Ya, begini, oke. Memang dengan tekad saya, dengan bulat saya pada usia yang sudah ke-60 ini, bahwa saya sebagai, artinya dikatakanlah pelukis. Lalu pelukis apa sih? Saya berpikir apa sih kontribusi saya atau kegunaan saya atau seniman itu di masyarakat. Ya, sesuai dengan kemampuan saya, memang saya bertekad untuk mencari itu, menggagas itu, untuk mengadakan pameran tunggal, itu tentang historis Madura. Karena sangat menarik itu intinya, menurut saya itu sangat menarik dengan tematik itu. Karena apa? Memang saya orientasinya, penekanannya pada sebuah lukisannya, tetapi lukisan itu diilhami, menjadi sebuah yang memberikan inspirasi pada saya di lukisan itu tentang sejarah yang ada di Madura. Maka di sini saya tertarik untuk mengangkat sejarah-sejarah yang ada di Madura, yaitu lewat suatu karya lukis.
Nah, jadi sejarah itu tidak hanya ditulis saja, jadi juga bisa sejarah itu disosialisasikan, dikembangkan, atau dikemas dalam bentuk sebuah lukisan. Jadi ini tekad saya untuk mengangkat historis Madura melalui seni lukis. Nah, ini ya, saya akan untuk memberikan sebuah kontribusi lewat lukisan pada sejarah yang ada di Madura, khususnya Bangkalan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah dokumentasi, daripada minimal itu dokumentasi untuk karya-karya saya. Untuk pameran historis Madura ini saya memang sudah mempersiapkan sejak bulan Maret tahun 2022. Ini persiapan saya mulai berkarya dan mencari judul itu saya mulai pada bulan Maret 2022 itu. Kemudian untuk pelaksanaan pameran ini saya akan lakukan pada tahun depan, yaitu pada tahun 2023. Kemudian dalam pameran ini konsep saya itu akan mengadakan semacam roadshow gitu loh, dengan 7 titik sasaran gitu. Entah bulan apanya nanti belum kita pastikan dulu. Yang penting kita mulai pada tahun 2023. Mungkin kalau ini lancar, mungkin kita mulai dari Januari. 7 titik itu konsep saya itu yang ingin saya capai itu segala lapisan masyarakat, baik itu dari kaum muda, anak-anak, kemudian masyarakat, dan lain sebagainya. Bisa itu indoor, juga bisa outdoor. Misalnya yang outdoor, saya ingin melaksanakan misalnya di tengah sawah atau di bukit-bukit yang agak tinggi, bebatuan dan sebagainya. Itu yang outdoor, konsep outdoor. Juga bisa nanti kalau di indoor ya juga bisa. Kemudian ya sasarannya tadi itu bisa segala lapisan, yaitu bisa dari kaum pendidikan, kaum akademisi, juga kaum pondok pesantren. Ini yang kami tujuan kami untuk mengadakan sebuah exhibition History of Madura itu. Tidak banyak, juga tidak sedikit. Artinya ya cukuplah untuk mengadakan suatu pameran tunggal dengan jumlah yang saya tetapkan itu. Yaitu saya ingin karya saya itu saya tetapkan, saya berkarya itu sekitar 25 karya. Nah, itu dengan ukuran di situ ya agak besar, minimal yang paling kecil itu ukurannya yaitu 1 meter kali 1,20 meter. Jadi itu paling kecil pada karya saya untuk pameran seluruh exhibition Madura. Di situ dengan perhitungan waktu juga saya menetapkan karya itu sebanyak 25. Karena apa? Karena saya dimulai di situ pada Maret, yaitu berakhir pada Desember. Jadi saya hitung mungkin yang saya capai itu bisa 25. Jadi itu saya tetapkan karya saya itu 25. 25 itu pun juga saya ya bekerja ya juga tidak santai dan tidak ngoyo gitulah, pas lah dengan dikerjakan dengan secara agak tenang-tenang gitu.
Jadi itulah target karya saya dalam mengusung pameran tunggal saya nanti. Ini sangat menarik bagi saya, tema-tema ini. Saya memilih tema-tema dengan sejarah ini, dan satu itu juga jadi tantangan bagi saya. Artinya begini, jadi tantangannya apa? Saya kurang paham sejarah sebenarnya itu sehingga saya pikir, loh, saya ini putra Bangkalan asli, masalah ketika saya ini yang menjadi sebuah inspirasi saya untuk mengangkat itu ketika saya itu di warung ngopi dan sebagainya. Orang-orang juga terkadang banyak berbicara karena di warung itu omongannya ya lepas, ke sana kemari, yaitu ngomong tentang menyentil tentang ini sejarah dan sebagainya, sejarah Madura Bangkalan khususnya. Di sini ini menjadi sebuah inspirasi bagi saya. Oh iya ya, kalau sejarah itu kita lukiskan mungkin juga menarik juga ya, itu. Jadi saya termotivasi dari itu. Kemudian saya berangkat dengan tekad itu. Ya saya baca-baca, pelajari karena ketertarikan itu. Karena pengetahuan sejarah saya ya hanya sebatas sedikit aja, sehingga saya membongkar lagi untuk mencari gimana ceritanya tentang ini saya bongkar. Ternyata saya kaitkan, oh kalau ini dilukis ini sangat bagus dan filosofinya juga sangat bagus, cerita-cerita sejarah itu loh. Itu sehingga memberanikan saya untuk mengangkat tema-tema lukisan sejarah itu. Tujuan saya yang sangat mendasar di situ adalah saya dengan karya saya itu ada suatu output gitu loh, input gitu loh di situ. Jadi pada masyarakat, pada generasi dan sebagainya. Di situ tujuan saya, yaitu intinya adalah pemberian edukasi pada masyarakat atau generasi muda, yaitu tentunya lewat karya seni lukis itu. Karena satu juga ingin mengangkat kondisi seni lukis yang ada di Bangkalan, agar Bangkalan seni lukisnya bisa terjadi iklim, yaitu lebih baik lah, jadi generasinya lebih. Nanti mudah-mudahan ini sasaran tujuan saya ke sana itu loh, untuk menggairahkan lagi tentang dunia seni, yaitu khususnya di seni lukis. Ini saya coba di situ untuk mengangkat dengan latar belakang judul historis sejarah Madura itu. Jadi itu yang menjadi tantangan saya, dan ini sangat menarik bagi saya itu. Jadi di antara 25 lukisan saya, ini saya hanya memberikan contoh, saya ambil 3 aja dari karya yang sudah selesai. Itu satu contohnya saya beri judul dengan Menuju Majapahit. Kenapa menuju Majapahit? Ya, kita harus ingat itu, bahwa peran Madura di situ sangat memegang peranan pada saat itu, sehingga saya mengingatkan itu untuk memberi judul itu Menuju Majapahit. Karena Madura pada saat kerajaan Majapahit, saya katakan tadi, mempunyai sebuah peran penting di situ. Contohnya misalnya tentang Joko Tule gitu ya, pembangunan gerbang itu yang saya diantaranya lukisan itu yang saya contohkan di situ. Oke, yang kedua ini menarik bagi saya, ini menarik benar, yaitu untuk lukisan contoh yang kedua saya ambil judul yaitu Sumpah 7 Purnama. Apa Sumpah 7 Purnama itu? Ya, saya mengambil cerita-cerita dari Ratu Epuh.
Syarifah Ambami itu. Mengapa di situ ketika itu? Ya sangat, Syarifah Ambami itu adalah istri Cakraningrat yang pertama yang sangat setia di situ pada suaminya. Nah ini contohnya wanita-wanita Madura pada saat itu yang menggambarkan kesetiaannya pada sang suami, sehingga dia bersumpah dengan sumpah 7 sumur itu bahwa dia 7 purnama, bukan 7 sumur ya, 7 purnama. Di situ sangat berat bener ya itu anunya itu ya, jadi kesetiaannya itu sangat bener-bener itu ya. Di situ saya lukiskan di situ dengan apa itu cerita-ceritanya, kesetiaannya Syarifah Ambami itu yang sangat setia pada sosok seorang suaminya, yaitu Cakraningrat I. Dia memohon, berdoa terus sehari-hari untuk keselamatan sang suami, yaitu sang Cakraningrat I itu. Disitulah nanti lebih jelasnya ya bisa kita lihat langsung pada bentuk apa gambarnya, kita lihat langsung pada acara pameran, dan untuk lengkapnya ya bisa dibaca lagi di sejarah-sejarah yang sudah ada itu. Itu lukisan yang ketiga saya ambil judul yaitu tentang harga diri. Disinilah memang harga diri itu seharusnya bukan milik orang-orang Madura. Memang harga diri itu seharusnya milik semua orang-orang masyarakat mau dimanapun juga berada, karena harga diri itu adalah sesuatu yang sangat mahal bagi saya itulah. Sehingga saya tertarik untuk melukis tentang judul harga diri itu kita lambangkan dengan sikap dari Cakraningrat III, yaitu Cakraningrat III itu terjadi sebuah keributan di kapal perang Belanda ya, itu terjadi di situ. Kenapa? Karena merasa harga dirinya Cakraningrat III itu tidak diindahkan oleh Belanda, sehingga terjadi peperangan di situ. Akhirnya juga Cakraningrat III itu gugur di sana. Sebenarnya saya itu ya berjalan mengalir aja lah untuk melakukan ini. Tidak ada harapan untuk saya, tapi ya mudah-mudahan ke belakang yang saya perbuat itu ada suatu nilai yang bisa bermanfaat bagi anak-anak muda, generasi muda, bagi masyarakat juga Bangkalan, juga bisa yaitu menjadi sebuah arsip yang barangkali itu bisa diselamatkan, yaitu misalnya ada sebuah pandangan bahwa seni itu adalah penting. Di situ yang saya itu menjadi sebuah harapannya. Mudah-mudahan Pemkab Bangkalan ke depan itu menyadari bahwa seni itu merupakan sebuah aset kekayaan yang menjadikan suatu nilai kepribadian daripada daerah itu sendiri. Ini suatu harapan saya. Jadi intinya tujuan saya setelah berakhir dengan mengagendakan itu pameran itu, minimal ini menjadi sebuah dokumentasi saya sendiri yang akan saya taruh yaitu di galeri saya. Ya mudah-mudahan mungkin ada yang lebih dari itu, misalnya Pemkab ingin tertarik, ingin menyelamatkan dan sebagainya, karya ini tidak akan saya jual. Jadi karya ini saya berniat untuk saya hibahkan, karena tujuan saya itu adalah ini untuk pendokumentasian sejarah lewat seni lukis ini. Jadi bagaimana ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk generasi masyarakat dan daerah ini sendiri. Ini aja harapan saya itu.
Ya, dengan saya mengadakan suatu pameran ini untuk Bangkalan, mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah motivasi pada dunia seni yang ada di Bangkalan, khususnya seni lukis. Memang di Bangkalan saya lihat iklim berkesenian itu secara pelaku ini memang adalah banyak juga, bisa dikatakan banyak juga, baik itu musik, sastra, tari, dan lukis. Dengan pagelaran ini mudah-mudahan ini menjadikan suatu semangat untuk teman-teman perupa Bangkalan yang ke depan itu, biar ada suatu kompetisi untuk membuat suatu iklim kondisi pameran di Bangkalan khususnya. Jadi bisa disusul dengan teman-teman yang lain untuk mengadakan suatu apresiasi dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Ini menjadi suatu harapan saya pada dunia, khususnya lukis-melukis atau seni rupa, biar Bangkalan lebih terkondisikan lagi untuk iklim berkesenian ini. Semoga Bangkalan maju, berbudaya, berkesenian yang positif. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.